Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita semua hingga saat ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada anak-anak ibu yang ibu cintai, nah tentulah hari ini kita bertemu lagi dengan keadaan dan situasi yang berbeda ya. Nah sekarang kita telah menjalani ibadah puasa Ramadan. Kita sedang di bulan puasa ya, bulan suci. Nah, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, puasa yang kita lakukan ini bertujuan untuk membentuk takwa, ya. Nah, bagaimanakah karakter orang yang bertakwa itu? Ada yang tahu? Ya, salah satunya yaitu sedikit tidur. Nah, sedikit tidur di sini bukan karena begadang tanpa arti, melainkan karena qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu salat malam. Nah, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yang artinya, di dunia mereka sedikit tidur di waktu malam. Quran Surah Az-Zuriyat ayat 17. Nah, ketika menjelaskan ayat 17 ini dalam Surah Az-Zuriyat, tafsir fi zilalil Quran, Sayyid Al-Qutub berkata, mereka itulah yang bangun di penghujung malam tatkala orang-orang terlelap. Mereka menghadapkan dirinya kepada Allah dengan memohonkan ampunan dan kasih sayangnya. Mereka tidak merasa nikmatnya terlelap kecuali sejenak dan tidak tidur malam pada kecuali sebentar. Nah, mereka tidak merasakan nikmatnya terlelap kecuali sejenak dan tidak tidur pada malam hari kecuali sebentar. Mereka asyik bersama Robnya di keheningan malam. Jelaslah bahwa sedikit tidur di waktu malam itu bukan untuk begadang ya, bukan untuk main game ya, juga tidak sama dengan orang kerja shift 3, tetapi sedikit tidur malam karena mengerjakan sholat malam, yaitu qiyamul lail. Nah, sholat tarawih juga termasuk ke dalam qiyamul lail ya. Nah, dengan demikian sholat tarawih juga berfungsi sebagai upaya pembiasaan ya, bukan berarti banyak sholat yang telah kita lakukan di bulan Ramadan begitu saja ditinggalkan selepas Ramadan, tidak berbekas. Jika begitu, bisa dikatakan puasa kita gagal, sebab puasa hendak menjadikan pelakunya menjadi bertakwa. Dan salah satu karakter orang bertakwa adalah sedikit tidur di waktu malam karena menunaikan qiyamul lail. Nah, jangan sampai ketika bulan Ramadan selesai, sholat tahajud, sholat malam kita itu tertinggal begitu saja. Ya. Nah, adapun keutamaan qiyamul lail yang pertama yaitu salah satu jalan menuju surga. Ya, sholat malam adalah salah satu jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, dan sambunglah tali silaturahim, dan sholatlah kalian pada saat malam.
maka kalian akan masuk surga dengan tenang. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Yang kedua yaitu menaikkan derajat di surga. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalam dan dalamnya terlihat dari luar. Maka seorang Arab Badui berdiri dan bertanya, "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Untuk orang yang berkata lemah lembut, memberi makan, mendawamkan puasa, sholat malam karena Allah pada saat orang lain sedang tidur." Hadis riwayat Tirmizi, Baihaqi, Sahih. Dan yang ketiga yaitu kebiasaan orang salih, penghapus dosa. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, lakukanlah sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang salih sebelum kamu. Ia pendekat kepada Rabb-mu, penutup kesalahan dan pencegah dosa. Hadis riwayat Tirmizi, Hasan. Nah, yang keempat yaitu sholat sunnah paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, keutamaan qiyamul lail yang kelima yaitu penentu derajat di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat malam dengan membaca 10 ayat, maka dicatat sebagai orang yang tidak lalai. Nah, barang siapa yang sholat dengan membaca 100 ayat, maka dicatat sebagai orang yang taat. Barang siapa yang sholat membaca 1000 ayat, maka sebagai muqantirin atau orang yang dapat pahala sebesar 1 kintar. Hadis riwayat Abu Dawud, Sahih. Yang keenam, yaitu yang terakhir, adalah mendapat kemuliaan dan kewibawaan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seseorang ada pada sholat malamnya. Hadis riwayat Hakim dan Hasan. Nah, itulah kemuliaan qiyamul lail. Semoga dengan adanya keutamaan ini menjadikan kita untuk terus istiqomah dalam sholat malam kita, ya, di bulan Ramadan atau bahkan di bulan-bulan selanjutnya. Nah, semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah dan ditingkatkan lagi. Nah, karena bentar lagi akan buka puasa, mari kita sama-sama membaca doa bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.